Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Saik Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh khidmat, dengan penuh kekhusyuan. Nah, untuk mencapai tingkat kekhusyuan, ya, mencapai tingkat khidmat dan diterimanya saum kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita butuh persiapan. Setidaknya ada 3 persiapan yang harus kita siapkan, ya, dalam rangka menyambut Ramadan yang mulia ini. Yang pertama adalah persiapan iman, ya. Persiapan imanan rasikhan, ya, iman yang mantap. Kenapa iman? Karena iman merupakan faktor utama, faktor penentu diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya ibadah kita di sisi Allah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Jelas di situ tercantum atau Rasulullah kemudian menegaskan, ya, kata iman. Man shoma Ramadhana imanan, ya. Barang siapa yang saum Ramadan, ya, saum di bulan Ramadan imanan, karena iman, karena dasar iman, ya. Nah, maka jelas di sini, ya, iman menjadi faktor penentu yang pertama, yang utama. Karena ibadahnya orang-orang yang tidak beriman, ibadahnya orang-orang kafir jelas tidak akan menilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun mereka beribadah. Yang kedua, ya, persiapan yang harus kita siapkan adalah persiapan ilmu yang cukup, ya, ilmu yang mencukupi dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri, ya. Baik itu menyangkut masalah rukun, syarat, ya, baik itu syarat wajib maupun syarat sahnya, ya. Kemudian juga berkaitan dengan hal-hal apa yang bisa membatalkan saum, apa yang bisa mengurangi pahala saum, itu serta hal-hal yang semuanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah saum. Maka itu perlu kita fahami, maka itu perlu kita pelajari, gitu ya. Maka tentu saja tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mempelajari semua itu, karena ini penting, ya. Ya, ini yang akan menjadikan ibadah saum kita semakin mantap di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah kita akan semakin kokoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan semakin menikmati, ya. Kita akan semakin menghayati, ya. Kita akan semakin khidmat, ya, di dalam melaksanakan ibadah saum. Ketika apa? Ketika saum itu kemudian kita landasi dengan ilmu yang cukup, ya, terkait dengan hal ihwal pelaksanaan saum itu sendiri, ya. Yang ketiga, persiapan yang harus kita laksanakan atau kita miliki adalah, ya, persiapan fisik, ya. Karena mau tidak mau, ya, pelaksanaan ibadah apapun itu sebetulnya, tidak hanya saum, ya, itu memerlukan fisik yang prima. Supaya apa? Supaya pelaksanaan ibadah itu bisa berjalan dengan baik, ya, bisa berjalan dengan sempurna, gitu ya. Karena saat sebuah ibadah dilaksanakan dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak fit, tidak sehat, maka tentu itu akan mengurangi, ya, terhadap kehidmatan kita dalam melaksanakan ibadah, termasuk ibadah saum. Maka tentu saja, ya, masalah kesehatan itu harus kita jaga juga dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga teratur, ya, dan lain halnya. Itu perlu kita lakukan, itu perlu kita siapkan, gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita miliki, ya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini yang memang belum berakhir, ya. Maka ini jelas kita harus lebih ekstra dalam menyiapkan kekuatan fisik kita, dalam menyiapkan kesehatan kita. Jangan sampai kemudian saum kita malah terganggu dengan hal-hal fisik, ya, hal-hal kesehatan kita, gitu ya. Karena kita ceroboh, karena kita kurang teliti di dalam menjaga fisik kita, di dalam menjaga kesehatan kita.
Hadirin seksioner rahimakumullah, itulah 3 persiapan menyambut Ramadan yang perlu kita miliki, yang perlu kita lakukan ya. Memiliki keimanan yang rasihan, yang mantap, kemudian ilmu yang cukup, dan ketiga adalah fisik yang sehat, fisik yang kuat dalam beribadah. Semoga kutub ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.